Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Inspire Talk dengan saya Hamdana. Saya sampaikan kembali bahwa dalam program ini kita akan membahas 3 tema utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, pada Inspire Talk kali ini kita akan membahas tema ekonomi dengan topik yang sangat menarik, yaitu personal financial management. Untuk membahas topik kali ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Wahyu Junaidi. Bapak, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak Wahyu Junaidi ini adalah seorang dosen akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani di Balikpapan. Kalau begitu kita langsung ke topik pembahasan kita aja ya, Pak ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa sih personal financial management ini dan mengapa personal financial management ini menjadi begitu sangat penting untuk kita? Iya, jadi memang personal financial management ini tema yang sangat relevan ya. Apalagi ini kan kita ini kan ketika kita punya penghasilan, terkadang kita tiba-tiba di akhir bulan, loh kok tiba-tiba penghasilan saya habis gitu kan, keluarnya kemana aja. Nah ini kesalahan kita ketika kita tidak melakukan suatu manajemen ya. Jadi artinya kalau secara definisi sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengelola keuangan kita secara efisien gitu ya. Okay. Sesuai dengan tujuan yang udah kita tentukan. Nah, tujuan itu bisa jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, seperti itu Mbak, kurang lebih seperti itu. Oke, terus bagaimana ini financial management ini menjadi penting sih buat kita sendiri? Karena gini ya, karena sekarang di era sekarang kita tahu sendiri bahwa godaan untuk berperilaku konsumtif itu sangat besar. Iya, gitu benar kan, banget ya. itu. Jadi ketika kita buka gadget kita aja itu berbagai macam produk itu menggoda kita untuk online shop gitu ya. Untuk membeli barang-barang yang sekiranya menarik bagi kita. Nah, ketika kita berada pada era seperti itu, kemudian kita tidak memiliki pengendalian yang kuat dalam hal pengelolaan keuangan, artinya ada perencanaan gitu ya, kemudian ada strategi yang tepat gitu ya, itu akan berbalik ke kita ya. Nanti itu bagaimana tiba-tiba kita itu tidak ada saving, tidak ada investasi, sehingga di masa depan yang ada adalah uang kita habis untuk konsumtif yang mungkin bisa jadi kebutuhan itu kebutuhan sekunder. Kalau untuk cara mengatur keuangan untuk orang yang sudah berkeluarga dan yang masih single itu sendiri bagaimana sih, Pak? Ya, jadi untuk yang keluarga sama single, saya ingin menjelaskan yang keluarga dulu Mbak ya, barangkali ya, karena nanti mungkin yang untuk single mungkin ada penyesuaian sedikit lah. Ya. Jadi sebenarnya saya untuk saya pribadi ya, mungkin ini bisa dijadikan suatu pola yang bisa dicontoh di rumah. Jadi saya sebutnya sebagai formasi 24. Nah, jadi kalau kita bicara tentang memanage keuangan, pasti kita nanti akan berbicara bagaimana kita memanage arus masuk atau arus kas masuk kita, dan juga arus kas keluar kita. Penghasilan dan pengeluaran lah ya. Penghasilan dan pengeluaran kita. Seperti itu. Jadi mohon maaf saya pakai bahasa arus kas karena saya dosen akuntansi. Jadi penghasilan dan pengeluaran kita. Kemudian kita harus membagi lagi penghasilan kita itu ke dalam saya sebut sebagai bahasa mudahnya mungkin akun ya. Jadi atau ya mungkin atau kanal atau akun terserah. Yang penting pengertiannya sama ya. Intinya adalah mungkin kalau di zaman dulu itu karena mereka ingin membagi ke beberapa akun-akun, mereka biasanya memisahkan dalam amplop. Misalkan akun pertama atau amplop pertama itu biaya pendidikan. Amplop kedua biaya hidup, amplop ketiga biaya hutang. Nah, ini untuk yang di era modern ini kita bisa pakai pendekatan akuntansi. Nah, jadi penghasilan, pengeluaran, arus kas masuk, arus kas keluar. Nah, di arus kas masuk kita bisa bagi ke 2 akun. Akun pertama adalah akun penghasilan rutin. Akun kedua adalah akun penghasilan tidak rutin. Ya. Nah, mungkin bisa dari yang selain dari gaji bulanan gitu ya. Selain dari gaji bulanan, mungkin bisa dari bisnis sampingan atau mungkin bisa dari investasi yang produktif gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk akun pengeluaran atau arus kas keluar, ini kita bisa bagi lagi. Yang pertama tentunya adalah akun untuk dana sosial. Nah, yang kedua adalah dana operasional. Nah, yang ketiga kemudian dana tabungan atau saving. Nah, yang keempat adalah dana investasi. Nah, ini kenapa saya sebut sebagai formasi 24 supaya kita bisa mudah menghafal. Jadi 2 untuk arus kas masuk atau penghasilan, 4 untuk arus kas keluar. Jadi ada 4 akun. Nah, nanti masing-masing akun ini
kita bisa ibaratnya kita bisa peruntukkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tapi sebenarnya ini adalah salah satu esensi dari supaya kita efisien dalam mengelola keuangan. Saya mulai dari arus kas masuk dulu. Nah, kalau arus kas masuk, penghasilan rutin tentu kita kebanyakan kan karyawan ya. Ya, betul. Ya, jadi pasti mungkin ini rutin kita dapatkan tiap bulan. Tapi saya menyarankan kepada masyarakat sekalian yang barangkali, jadi usahakan di era saat ini kita memiliki bisnis sampingan atau kita memiliki investasi produktif supaya kita bisa mendapatkan penghasilan di luar penghasilan tidak rutin kita. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kenapa begitu? Karena ya kita tahu sendiri ya. Beberapa teman saya cerita itu ketika dia hanya mengandalkan penghasilan rutin ya. Biasanya dia di akhir bulan, di awal bulan ya, ketika dia gajian, tiba-tiba sebenarnya sudah ada hutang yang muncul di bulan kemarin. Jadi gajinya sudah terpotong hutang. Oh, iya benar. Ya, itu karena perencanaan yang kurang terencana sehingga surplusnya dia itu sebenarnya dihabiskan untuk konsumtif ya. Sehingga tiba-tiba pada saat gajian di awal bulan dia udah terpotong dengan hutang di bulan kemarin. Nah, maksud saya coba ketika ada surplus itu diinvestasikan untuk menghasilkan penghasilan tidak rutin tadi. Jadi maksudnya surplus ini kalau ada uang lebih dari pos pengeluaran yang tadi, jangan sampai dipakai untuk konsumtif yang lain gitu ya. Benar sekali. Jadi nanti masuknya adalah ke bisnis ya atau ke investasi produktif. Nanti akan saya jelaskan investasinya apa aja. Nah, kalau untuk yang dana keluar ya, ini ada 4 tadi. Oke. Nah, yang pertama tentunya adalah dana sosial. Nah, dana sosial ini usahakan paling enggak 10% maksimal. Walaupun kita kewajibannya 2,5% ya untuk zakat. Nah, mungkin dana sosial ini bisa juga termasuk nanti kita infak sedekah ke lembaga amil zakat seperti iCare gitu ya. Nah, kemudian dana operasional. Nah, dana operasional ini adalah dana yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer kita. Kebutuhan loh ya, bukan keinginan ya. Kebutuhan. Nah, ini harus dibedakan. Jadi ketika kita bicara kebutuhan primer, maka itu adalah benar-benar kebutuhan, bukan keinginan. Nah, jadi kebutuhan primer kita itu dipenuhi dari dana operasional itu. Nah, dana operasional ini kita bisa alokasikan sekitar 60% dari gaji kita. Oke, 60%. Nah, jadi dana sosial 10%, dana operasional 60%. Oke, udah 70% ya. Nah, dana operasional ini juga bisa masuk di sana adalah hutang. Hutang. Jadi hutang kan kebutuhan primer juga. Iya benar. Kalau kita nggak bayar hutang, kewajiban lah ya. Kewajiban kita kan. Nah, hutang harus masuk di sana. Jadi hutang, kemudian kebutuhan pokok kita, ya mungkin kebutuhan makan, listrik, gitu kan, dana pendidikan anak dan segala macam. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah akun tabungan, saving. Nah, akun saving ini tujuannya adalah untuk jaga-jaga sama untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, terkadang kan kita menginginkan misalkan beli lemari gitu ya. Beli lemari kan nominalnya cukup besar gitu ya. Nah, itu ketika kita ambil dari gaji rutinan kita, bisa jadi menggurus gaji kita yang tiba-tiba gitu kan. Iya benar. Ternyata tidak cukup untuk makan. Nah, seperti itu. Nah, dana tabungan ini fungsinya bisa jadi untuk itu. Untuk membackup kebutuhan sekunder kita. Nah, atau itu tadi jaga-jaga. Jadi misalkan ada orang tua sakit, gitu kan? Atau ada tiba-tiba ada kebutuhan darurat apa. Nah, itu bisa ambil dari sini. HP-nya rusak kali ya. HP-nya rusak atau apa segala macam gitu ya. Bisa ambil dari sini. Nah, ini bisa dialokasikan sekitar 10 sampai 15%. Seperti itu. Sudah 85% nih. Nah, 85%. Ya. Kemudian yang terakhir adalah investasi. Nah, kalau investasi ini tujuannya adalah untuk jangka panjang. Nah, jangka panjang itu maksudnya 5 tahun, 10 tahun. Iya. Nah, kenapa harus ada? Ya, karena untuk masa depan ya, misalkan untuk dana pendidikan contohnya, untuk anak kita. Kita harus sudah mulai merencanakan anak kita ini mau kita arahkan kemana sih? Jadi, tujuan jangka panjang pendidikan dia mau diarahkan kemana? Nah, kita harus sudah mulai merencanakan, mungkin bisa juga dari investasi dana pendidikan. Atau kalau yang seperti yang saya lakukan, saya melakukan investasi di emas. Karena emas itu sifatnya adalah untuk investasi jangka panjang. Kalau jangka pendek kita rugi, jadi itu jangka panjang. Nah, itu jadi
ada 4 akun itu ya mungkin barangkali bisa kita jadikan formula ya gitu ya dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin memposting pengeluaran kita itu sebaiknya kemana aja sih. Nah mungkin itu untuk sebagai gambaran awal. Oke, mungkin bisa saya kasih kesimpulan bedanya yang dana operasional untuk pendidikan ini, maksudnya Pak Wahyu tuh untuk pendidikan anak kayak misalkan uang sekolah saat terjadi ya. Kalau investasi yang dana pendidikan yang satunya lagi itu pendidikan yang jangka panjangnya gitu ya maksudnya ya, benar Pak. sekali. Jadi kadang kan untuk uang pendidikan anak ini ada yang sifatnya bulanan ya. Ya benar. Nah, sifatnya bulanan yang harus dikeluarkan secara rutin. Nah, itu bisa dialokasikan di dana operasional. Oke. Nah, kemudian kalau untuk sifatnya jangka panjang, kita bisa investasi misalkan di emas. Oke. Nah, ini untuk jaga-jaga dana pendidikan di masa depan. Untuk yang masih single sendiri nih Pak, bagaimana cara mengelola keuangannya? Ya, jadi kalau untuk yang masih single ini, sebut saja mereka millennials lah ya. Iya. Ya, kebanyakan kan usia produktif itu millennials gitu kan. Nah, sebenarnya formulasinya sama aja. Cuman penekanannya, perbedaannya adalah pada mindset mereka. Kenapa mindset? Karena kita tahu untuk kaum millennials ini mindsetnya adalah mereka berperilaku konsumtif. Oke. Jadi mereka lebih suka untuk belanja ya daripada melakukan investasi. Karena secara literasi sendiri mereka masih kurang, masih minim untuk investasi. Survei menyatakan mereka yang paling mereka kenal adalah tabungan ya untuk produk investasi. Selain itu mereka masih minim. Nah, jadi mindset mereka harus dirubah. Artinya mereka ya harus mulai untuk mengelola keuangannya atau menempatkan keuangannya ke dalam aset-aset produktif atau investasi. Ya. Termasuk di situ mungkin adalah bisnis sampingan ya, atau investasi di saham ya, di emas dan produk investasi produktif lainnya. Ya. Supaya apa? Supaya mereka ini ya, mulai belajar untuk bagaimana mengelola investasi produktif. Ya. Bukan mengelola barang belanjaan dia ya. Artinya kesibukannya dia terfokuskan ke hal lain. Jadi bukan hal untuk belanja tapi hal untuk bagaimana dia mengelola aset-aset produktif. Ya. Nah, oleh karena itu kenapa tadi saya sebut di arus masuk ya atau penghasilan itu ada 2, penghasilan rutin sama penghasilan tidak rutin. Nah, singles ya atau millennials mereka harus mencoba untuk bagaimana memikirkan ya, agar mereka tidak hanya mendapatkan dari penghasilan rutin tapi penghasilan yang tidak rutin. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pengeluaran kita tahu bahwa mereka ini millennials itu biasanya kurang bisa mengendalikan pada akun dana operasional. Jadi kan tadi ada dana sosial, yang kedua dana operasional. Nah, kalau saya tadi menyarankan 60%, nah di millennials ini bisa jadi berantakan. Ya. Karena perilaku mereka konsumtif. Mereka tidak bisa mengendalikan dan membedakan mana sebenarnya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebanyakan seperti itu. Nah, beda kalau yang dengan yang berkeluarga ya. Kalau yang berkeluarga ini mereka ibaratnya sudah memiliki tanggung jawab lah ya, kepedulian ya. Tentang ya, mungkin karena mereka punya keluarga dan mereka bertanggung jawab terhadap masa depan anak dan masa depan keluarga seperti itu ya. Kalau millennials ini mereka merasa tidak ada tanggungan, tidak ada beban, sehingga di dana operasional ini mungkin bisa jadi mereka bisa melebihi dari limit yang normal yang seharusnya, sehingga itu tadi maka mindset mereka harus dirubah. Mindsetnya harus mindset untuk melakukan atau mengelola investasi produktif, bukan belanja. Nah seperti itu. Nah dana operasional ya usahakan rumusnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sama antara keluarga maupun millennials supaya ada limitnya. Jadi dana sosial 10%, dana keluarga 60%. 60% ini ya, karena tadi saya sebutkan millennials itu terkadang kurang bisa mengelola keuangannya. Kenapa saya kasih angka 60%? Supaya memang dia ada alarmnya ya. Ketika sudah mau mencapai limit, misalkan nih di pertengahan bulan gitu ya. Kemudian limit yang untuk penempatan 60% ini mau habis untuk dana operasional. Itu sudah ada alarm. Apa yang harus dia lakukan? Mungkin bisa jadi menghemat ya.
Oh ya, jadinya udah berpikir ya, oh ini udah mendekati 60% dari penghasilan saya nih, kayaknya mending lebih baik jangan nge-mall dulu deh gitu ya. Hold dulu lah, jangan terlalu belanja yang banyak gitu kan. Oke. Nah seperti itu, utamakan yang primer. Nah seperti itu. Kemudian biasanya millennials itu karena dia literasi keuangan atau investasinya dia sangat minim, biasanya di akun yang saving sama akun investasi ini dia kurang memprioritaskan seperti itu. Jadi saya menyarankan kalaupun tidak bisa kedua-duanya ada, paling enggak salah satu aja ya, entah itu tabungan entah itu investasi. Jadi ada 3 pos lah, sosial, paling enggak single ada 3 pos, minimal ada 3 pos, sosial, operasional, investasi atau tabungan, terserah. Seperti itu. Karena ya kita bisa paham ya, karena mereka yang pertama adalah belum memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan yang keluarga. Betul. Gitu kan. Jadi mereka juga mungkin tidak berpikir lebih jauh untuk melakukan investasi pendidikan kan ke depan gitu kan. Sama seperti mungkin kita yang punya keluarga harus untuk pendidikan anak ke depan gimana kan. Nah itu kemudian ya itu tadi mereka bisa menempatkan yang 30% itu untuk saving atau untuk investasi. Setelah itu silakan harus istiqomah, harus tertib seperti itu. Yang paling berat istiqomahnya. Yang paling berat adalah itu. Kan gini Pak, biasanya kita kalau mau mengatur keuangan tuh kita harus memprioritaskan pengeluarannya. Nah, itu gimana sih caranya kita bisa tahu ini prioritasnya yang lebih tinggi, yang ini yang masih bisa dikesampingkan gitu. Siapa tahu mungkin ada sobat iCar yang belum tahu sama sekali untuk menempatkan pengeluarannya ini. Iya, berarti kalau untuk bicara pengeluaran kita bicara yang 4 akun tadi ya. Iya, betul. Sosial, operasional, saving sama investasi. Nah, kalau untuk pengeluaran ini tentunya kita sebagai saya sebagai muslim dan mungkin sobat sekalian ada muslim juga, maka kita harus menetapkan yang pertama adalah sosial. Sosial, oke, benar. Jadi kalau misalkan dana gaji kita udah kena kewajiban zakat ya, maka kita harus mengeluarkan 2,5%. Seperti itu. Atau kalau belum kena ya paling enggak ya ada infak lah, sedekah. Dan itu maksimal 10%. Biasanya itu kalau saya pribadi biasanya saya juga menginkulkan di situ untuk memberikan pada orang tua, bantuan untuk orang tua. Nah kemudian yang kedua masuk ke operasional. Nah operasional ini saya sarankan prioritaskan pada hutang dulu, baru habis itu kebutuhan makan, listrik, air gitu. Jadi hutang ini penting karena ya kita tahu ya, ketika kita punya hutang itu kita ngerasa nggak nyaman sebenarnya. Betul, ya. Siang malam tuh kan ngerasa nggak nyaman. Dan kemudian hutang itu juga tentu kewajibannya sebenarnya dunia akhirat ya. Kalau misalkan nggak lunas di dunia, maka di akhirat juga akan ditagih. Maka prioritaskan hutang. Nah setelah itu baru kebutuhan primer. Nah kalau kebutuhan primer ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena masing-masing orang itu punya perbedaan. Seperti itu. Nah, ini nanti kebutuhan primer ya mungkin masing-masing orang bisa menentukan atau menilai mana yang primer. Primer tuh maksud saya artinya mendesak, urgent. Nah kemudian baru kalau ada surplus ya, baru sekunder. Sekunder ini termasuk mungkin rekreasi ya. Rekreasi tuh terkadang mungkin bisa jadi kebutuhan primer ya. Tapi kan kalau primer kan kebutuhan yang sangat mendesak ya, artinya pada saat itu kita tidak memenuhi kebutuhan itu, maka bisa jadi membahayakan, mungkin bisa jadi nyawa kita atau apa segala macam. Tapi kalau rekreasi kan kadang bisa kita tunda ya, seperti itu. Nah maka saran saya untuk yang rekreasi ini sebenarnya harus direncanakan. Jadi ada perencanaan dan rekreasi ini saya selingin sedikit ya untuk yang rekreasi. Boleh. Dan rekreasi ini sebaiknya ngambil dari akun saving, bukan dana operasional. Jadi dari saving. Nah, saving ini kan tadi kan secara rutin kita tempatkan di sana. Betul. Nah, kita harus merencanakan juga rekreasi itu jangan mendadak. Artinya kita harus kira-kira berapa lama nih Pak sebelum rekreasi atau traveling itu? Ya paling enggak mungkin 1 bulan sampai 3 bulan lah. Rekreasi kan butuh dana juga ya. Betul ya. Maksudnya rekreasi budgetnya lah. Maksudnya ini rekreasi yang bukan yang simpel ya, maksudnya bukan ke mall atau ke pantai enggak ya. Mungkin kita butuh rekreasi yang keluar kota gitu keluar kota atau apa segala macam ya, mungkin boleh lah gitu kan, untuk sekedar merefresh kita lagi. Itu usahakan ngambil dari saving. Atau kalau enggak ngambilnya dari pendapatan yang tidak rutin kita. Jadi pendapatan yang tidak rutin itu terkadang itu biasanya kita tidak bisa menebak. Kadang itu besar, kadang kecil. Sama seperti saya ini dosen, gaji pokoknya memang nggak terlalu besar, tapi terkadang ada proyek-proyek yang
akhirnya itu bisa penelitian gitu ya. Mungkin bisa 3 kali lipat sampai 4 kali lipat Betul. gaji, dan itu bisa kita jadikan sebagai dana untuk rekreasi seperti itu, atau dengan kata lain membackup dana sekunder. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari saving sebenarnya adalah membackup dana sekunder. Kemudian pendapatan yang non rutin juga membackup membackup kebutuhan sekunder seperti itu. Nah, terkait dengan prioritas tadi ya, selain dana sosial, kemudian hutang, kemudian kebutuhan primer, ya tentunya yang ketiga adalah kebutuhan sekunder baru investasi. Kalau menurut Bapak sendiri, ada nggak sih produk-produk investasi yang aman dan berkah, dan bagaimana juga caranya untuk menyesuaikan penghasilan kita terhadap investasi ini? Iya, kalau untuk produk investasi sebenarnya banyak ya Mbak ya. Iya. Tergantung daripada kebutuhan kita terhadap investasi itu. Jadi kita investasi itu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang. Oh, oke. Nah, jadi masing-masing ada. Nah, kalau saya mulai dari yang jangka pendek ya. Ya. Kalau untuk jangka pendek kita bisa melakukan investasi di saham. Saham itu ketika kita beli sekarang sebenarnya 1 jam kemudian kita jual itu bisa. Tapi secara agama sebenarnya kurang tepat karena ya. bisa jadi masuk maisir nanti atau perjudian. Oke. Sehingga ketika kita bisa aman ketika kita beli saham ya, maka usahakan niat kita yang pertama adalah memang kita melakukan investasi sebagai investor, bukan trading. Kalau trading itu sesuka-suka kita jual beli jual gitu ya. Nah, itu jadi itu sebenarnya nggak boleh ya kalau saham dijual beli. Biasanya kan soalnya itu ada 3 jam atau 4 jam atau 5 jam bisa langsung gitu kan? jual, terus cari lagi yang lain, beli lagi atau bagaimana? Sebenarnya menurut saya pribadi dan beberapa yang saya pahami itu kurang tepat karena kita tahu ya bahwa ketika kita menginvestasikan di saham itu kan secara substansi sebenarnya kita memiliki surat kepemilikan aset di situ. Iya. Artinya kita sebagai investor di situ. Ownernya lah ya. Ownernya itu. Kita memiliki kita sebagai bagian dari pemilik perusahaan. Betul, itu kan. Shareholder. Nah, kalau niat kita hanya kemudian menjual surat dan surat, ya, surat dan surat, dan kemudian kita ingin mendapatkan margin dalam jangka pendek tanpa dilakukan analisis yang mendalam, bisa jadi itu suatu peruntungan menurut saya. Jadi gambling kayak benar-benar gitu ya, seperti itu ya. Kayak perjudian. Artinya ketika kita saham boleh, tapi saham itu ada batasan-batasannya. Yang pertama, usahakan masuk di pasar modal syariah. Karena saya udah coba masuk di pasar modal syariah ya. Iya. Kebetulan saya masih pemula juga belajar saham. Jadi saya masuk pasar modal syariah, dan di saham itu di situ list perusahaannya udah masuk daftar efek syariah. Artinya itu udah dinilai oleh DSN MUI ya. Oleh OJK. OJK berdasarkan rekomendasi DSN MUI bahwa saham-saham itu udah aman secara syariah seperti itu. Jadi ketika kita udah masuk pasar modal syariah, kita beli saham bank konvensional, mohon maaf ya misalkan, itu langsung tertolak otomatis. Asalkan kita pada saat kita daftarnya saham syariah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi secara teknis, maka ketika kita beli saham, saya sarankan Anda memahami analisis fundamental dan teknikal. Jadi fundamental itu adalah menganalisis bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan, ya, laporan keuangannya. Kalau teknikal, pergerakan sahamnya. Nah, itu harus dipahami betul-betul. Jadi ketika kita memutuskan untuk jual atau beli, itu kita berdasarkan usaha atau ikhtiar untuk melakukan analisis, bukan gambling. Artinya ketika kita beli, kita yakin bahwa perusahaan ini memiliki prospek yang bagus di masa depan, berdasarkan analisis teknikal dan fundamental itu kalau di saham. Nah, kemudian kalau jangka pendek lagi mungkin bisa jadi bisnis real kali ya, maksudnya real kita berbisnis. Benar-benar usaha. Usaha. Jadi kita investasikan, entah kita jadi reseller kah, gitu kan banyak tuh usaha online sekarang. Kita jadi resellernya. Ya. Reseller, dropshipper, kita distributor, kan itu bisa juga. Nah, itu yang secara jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang kita bisa di emas. Emas ini memang karakteristiknya dia sangat stabil dan dia tahan akan gempuran inflasi. Berbeda dengan rupiah. Jadi kalau Anda memegang rupiah sekarang 10.000 dibandingkan dengan 20 tahun lagi ya, mungkin berbeda nilainya. Gitu ya. Mungkin nggak laku lagi dia. Seperti itu. Beda dengan emas 1 gram pun dari dulu sampai sekarang itu berharga. Iya, betul. Seperti itu ya.
Jadi emas itu investasi yang jangka panjang. Bahkan dulu saya tahun 2011-an lah, 2011 2012 itu emas masih sekitar 500. Oke, kalau dirupiahkan. Ini emas batang ya? Emas, iya, emas antam, logam mulia. Logam mulia. Oke. Nanti takutnya sobat Aiker berpikirnya ini jadinya kayak perhiasan. Bukan. Itu yang ini dipakai emas perhiasan. Antam, logam mulia. Oke. Emas ini sekarang udah 700.000. Oh iya benar. Katakanlah kalau kita 2012 kemarin beli emas, iya. Kemudian baru kita jual sekarang, kita kan untung. Udah ada ya, profitnya ya. Udah ada profitnya. Tapi kalau emas ini Anda gunakan sebagai investasi jangka pendek, ya. Anda akan rugi. Ya, karena buybacknya juga nggak terlalu jauh jaraknya ya. Bahkan minus kadang. Iya betul. Saya pernah itu hanya 2 tahun, saya masih rugi. Jadi saya nyimpan emas hanya 2 tahun, saya masih rugi. Ketika jual. Tapi emas ini lagi lumayan naik. Ya sekarang memang baru-baru akhir ini ya. Iya baru-baru akhir ini emas itu naik nilainya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu masih nggak terlalu. Jarak kenaikannya nggak terlalu signifikan lah ya. Nah itu. Nah emas bisa juga deh emas. Atau Anda juga bisa ambil sukuk. Sukuk itu surat utang syariah. Ya. Nah, kalau nggak salah per 3 tahun atau bagaimana ya? Ya jadi ada serial numbernya ya. Saya nggak hafal per berapa tahun karena kebetulan saya belum terjun yang suku ini, saya belum di saham. Cuma suku ini bisa jadikan alternatif ya, karena suku ini dijamin oleh negara. Gitu kan. Kebanyakan negara yang mengeluarkan. Gitu. Oh iya benar. Negara. Nah suku atau apalagi mungkin bisa juga deposito. Tapi pilih deposito yang syariah ya. Bukan yang berbunga. Gitu. Sebenarnya ada satu lagi Mbak yang penting yang harus saya sampaikan. Oh iya. Jadi ada konsep baru ya yang kita bisa mengadopsi dari konsep yang biasa dipakai oleh perusahaan atau corporate. Oke. Namanya leverage. Oh, leverage, oke. Ya, jadi kalau di dalam perusahaan leverage itu perusahaan berusaha supaya dia memiliki biaya tetap. Jadi mencari sumber pendanaan yang dia menghasilkan biaya tetap. Ketika penjualannya naik, maka dia untungnya akan semakin besar. Iya. Artinya penjualannya naik, biayanya tetap, untungnya akan besar. Berbeda ketika dia penjualan naik tapi biaya variabelnya yang besar, maka untungnya tetap kecil. Iya, betul. Nah, kalau leverage dalam konteks pengelolaan keuangan secara personal atau keluarga gitu ya, kita bisa adopsi seperti ini. Jadi, ketika Anda memiliki penghasilan yang semakin naik ya, entah karena kenaikan jabatan atau Anda punya bisnis sampingan sehingga penghasilan Anda semakin bertambah. Maka saya sarankan gaya hidup Anda jangan bertambah. Jangan sampai ada perubahan lah ya. Jangan sampai ada perubahan. Gaya hidup Anda tetap aja seperti dulu. Jadi misalkan Anda memiliki gaji 5 juta gitu kan. Gaya hidup Anda menghasilkan pengeluaran per bulan 3 juta. Tapi kemudian Anda naik jabatan, gaji Anda 8 juta. Usahakan biaya pengeluaran tiap bulan itu tetap 3 juta. Nah, itu namanya leverage. Ya, berarti kan ada ini ya. Anggap aja kayak ada kenaikan 3 juta, terus 3 jutanya ini mau dikemanain nih? Nah, kan artinya ada surplus kan? Betul. Ada surplus kan? Nah, itu. Surplus ini Anda bisa tempatkan di aset produktif, investasi. Oh, tapi yang jangka waktu pendek ini? Bisa pendek, bisa panjang tergantung kebutuhan. Artinya ketika Anda semakin kemudian gaji Anda besar, ya penampilan Anda ya biasa-biasa aja, sederhana aja, sama betul. Kebutuhan atau gaya hidup Anda seperti sebelum-sebelumnya. Jangan berubah. Nah. Dan ini jadinya mungkin nanti ke depannya, apalagi kalau dipakai untuk investasi jangka panjang, kita juga jadinya nggak kelabakan kalau ada perlu dana atau bagaimana ya Pak ya. Sama ada satu lagi nih Pak, sebenarnya investasi yang bagus untuk seorang muslim namanya investasi akhirat. Kalau untuk investasi akhirat bagi sobat iCare, iCare tuh punya program banyak banget, dan salah satu programnya adalah ini dia, pengembangan kampung tahfiz. Baik, kalau begitu sayang sekali Pak, kita harus mengakhiri pembahasan kita kali ini. Wah, sangat menarik banget ini. Terima kasih banyak atas informasinya dan pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat dan membawa inspirasi bagi sobat-sobat iCare. Demikian Inspire Talk kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin Anda tuliskan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share ke sosial media yang Anda miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iCare, Unity for Humanity.